Selamat sore. Ini masih di hari yang sama, cuma gue syuting 2 syuting 2 aja, jadi gue pisah. Itu part 1 itu buat fashionnya, part 2 buat si engine. Ini bawaannya itu memang 147 kalau nggak salah, nggak genap 150 ya kan, dengan piston 57,3 ya kan. Nah itu gue ngambil second, kilometer pun udah gondrong. Itu kurang lebih gue pas beli itu sekitar 70 ribuan. Nah sekarang dia 81.000. Ini motor capek nih gitu. Dan gue suka kalau misalnya beli motor tuh emang agak-agak gondrong kilometer, karena ya ketahuan oh ini berarti ini motor kepake. Seenggaknya bukan motor mangkrak di rumah gitu loh, motor yang didiemin gitu kan. Jadi at least kepake gitu. Nah cuma pastikan juga banyak plus minusnya. Nah gue dapat posisi motor ini itu platnya sudah panjang 2026, terus SNK juga ya pasti udah panjang juga, platnya baru, kaleng baru. Gue dapat bagian mesin itu blok mesinnya baru, water pumpnya baru ya kan. Nah cuma di situ gue curiga, kok bloknya baru, kok water pumpnya baru gitu kan. Akhirnya ya udahlah gua ngambil, gua jalan itu masih fine aja, cuman lama-lama kok agak ngempos ini powernya gitu kan. Kok akhirnya gua mulai cicil CVT cuman kayak nggak ngaruh, dan terus gua iseng ke bengkel resmi untuk cek injeksi dan lain-lain, di riset gitu, cuman masih nggak efektif, dan ternyata pas digeber itu nggak ada limit. Nah gue curiga loh, kok nggak ada limit gitu kan, dengan kondisi kayak gitu, tambah blok baru ditambah water pump baru. Nah itu gua curiga, ini kenapa nih gitu kan. Akhirnya ya udahlah gua putusin awal bulan itu gua langsung masuk bengkel, di bengkel gua biasa di TPP Garage di Karangtengah. Nah gue bangun mesin di dia tuh, wah jos banget dah. Jadi sekarang itu posisi mesinnya itu waktu itu sekalian gue turun mesin. Nah akhirnya gue juga beli juga cicil satu-satu partnya, yaitu untuk blok itu gue pakai standarnya Honda gitu kan, cuman di quarter si boringannya digedein lagi. Itu gue sekarang jadi pakai pistonnya itu di 59 ya kan. Gue bikin 59 untuk harian. Akhirnya gue udah beli semua gitu, gue cicil satu-satu. Sama ini injektor juga gue pakai punya CB yang 6 hole. Gue nggak pakai 8 hole karena debitnya terlalu deres kalau untuk di 59 gitu kan. Kecuali gue mungkin naik ke 60 atau 61, 62 lah, kurang-kurang segitu. Itu baru kemungkinan agak cocok gitu kan. Akhirnya gue black mesin. Ternyata di situ baru ketahuan kenapa nggak ada limit, karena klepnya bocor gitu kan. Akhirnya ya udahlah sekalian turun mesin, sekalian gue bawa part, gue naikin blok juga. Akhirnya udah sekalian porting, sekalian bikin cam, udah jadi sekalian black semua gitu kan. Akhirnya cam modifikasi by TPP Garage. Terus juga porting polisi itu di TPP ya, sekalian lah flashing air radiator semua dibersihin semua, diganti semua. Terus juga oli juga diganti semua gitu kan. Nah kalau si knalpot sendiri itu gua custom di SKR di Ciledug, modelnya punya PCX 160 gitu kan. Untuk spek lehernya itu gue kalau nggak salah naik 3 step. Jadi di ujung headernya itu 26, naik di tengahnya itu 28, baru ke inletnya itu di 31. Gue nggak mau terlalu gede dan gue nggak mau terlalu berisik motornya gitu kan. Akhirnya gue bilang juga, bro knalpotnya dibikin gerungin aja gitu kan, jadi nggak terlalu berisik lah. Ini juga masih adem banget soalnya, ini adem banget, bener-bener adem, jadi nggak terlalu kedengeran lah. Biar nggak penasaran, gue coba deh, gue nyalain. Nah ini langsamnya. Langsamnya tuh nggak kenceng gitu, nggak keras gitu, dan adem juga gitu. Karena gue nggak demen lah terlalu berisik gitu kan, jadi ya tidak nyaman lah didengar sama gue sendiri, juga nggak nyaman, sama orang lain lebih nggak nyaman juga gitu kan. Terus juga kemarin gue ditambah ECU lagi, gue pakai Juken 5 yang dual band biasa aja, nggak pakai yang 5 plus atau racing turbo, karena itu juga saran dari orang bengkel gue. Akhirnya gue pakai itu aja. Terus apa lagi ya untuk engine, kayak gue sih baru itu doang sih, baru 59, piston 59, porting polish, cam. Udah sih, per klep gue masih pakai standar, rocker armnya juga sama, gue masih pakai standar. Udah sih kayak itu aja. Gue belum stroke up juga karena ya ini kan motor harian, gue bikin untuk motor capek, motor perang gitu kan. Nggak mungkin lah gue pakai spek yang terlalu gede, karena kan biaya untuk perawatan juga lumayan kan. Nah ini juga gue ganti oli itu per 500 sampai 1000 lah kurang lebihnya, pakai segitu. Terus kita lanjut ke filter ini gue masih pakai standar karena gue masih nyari buat yang stainless itu, gue masih nyari yang enak lah gitu, nggak terlalu ngempos dan nggak terlalu gede juga bolongannya gitu, karena buat harian juga. Nah buat CVT ini full custom semua ya kan. Nah puli custom juga, udah derajat sama jalur si rollernya. Cuman gue nggak tahu dibikin berapa tuh, kayak sih rahasia mereka. Nah kalau untuk si roller sendiri ini gue pakai 10 gram rata. Pulinya gue pakai yang KZR tuh vario lama juga, atau nggak di sini juga kalau salah KZR deh gitu kan. Terus si fan beltnya gue pakai KZR vario lama juga. Untuk mangkok belakang seperti biasa
mangkoknya dibolongin biar debunya keluar, gampang keluar gitu kan, gak geredek juga. Belum kartel, teman gue rencana gue mau kartel. Nah, buat si kampas gandanya itu gue pakai NMAX yang pantekan. Jadi kurang lebih dia sebenarnya hampir mirip sama sama inilah, sama Daytona yang karbon kan. Buat per Sentry 1500, per CVT 1500. Cuman memang gue ada rencana untuk naikin ke 2000 ya kan, karena gue penasaran lah kalau pakai 2000 yang Sentry sama yang CVT gedenya itu berapa gitu. Dan lebih enak dan katanya emang lebih gerung kan. Nah makanya gue pengen coba juga nih, soalnya agak ngebayang-bayang nih powernya gitu di bagian tengah, makanya cuman gue pengen coba gitu. Oh iya, jangan lupa untuk TB gue masih pakai standar, TPS pun juga gue masih pakai standar. Cuman emang TPS gue rencana mau pakai si Forest 1M. Gitu aja sih mesin. Sisanya ya mungkin nanti juga ada upgrade lagi. Gue sebenarnya kepikiran untuk naik ke 60 atau 61. Ya kurang lebih segitu lah, naik ke kepala 6 lah. Sama gue masih mikir worth it nggak ya. Dan gue juga di engine yang 59 sekarang ini gue masih belum nemu maksimalnya gitu loh. Gue terakhir itu ngangkat badan gue yang beratnya 98 kilo dan lumayan berat, dan gue janggung juga, yang dimana kalau badan janggung itu pasti nahan angin. Ini tuh gue mentok-mentok itu 130-an, 133, 134 lah gitu kan. Ya udah, nah dari mesin kayak gitu akhirnya gue upgrade rem juga gitu. Di video sebelumnya gue udah gue bahas kan gitu. Sejauh ini tampilannya kayak gini, engine-nya kayak gini, cuma nanti pun gue akan ada upgrade lagi lah. Mesin gue masih mikir mau naik 60 apa enggak gitu kan. Terus bengkel gue juga ngeracunin klep gede apa enggak gitu. Cuman gue mikirnya oke lah, kalau seher gue masih bisa oke lah, masih bisa buat harian tuh masih oke lah. Cuma kalau buat klep gede, nah gue masih belum tahu. Soalnya gue masih mikirnya anjir gue mau kemana klep gede gitu kan, dan gue juga nggak ngebut amat sebenarnya gitu loh. Walaupun emang nyantai gue nyantai, kalau misalnya emang gue lagi pengen narik ya gue narik gitu loh, nggak yang selalu narik gitu loh. Lagian juga mau kemana? Jakarta juga ya kan, macet juga, rame juga jalanan. Jadi ya udah, ya paling sok belakang ntar gue pengen rencana ganti KTC gitu-gitulah, jadi agar lebih enak. Gitu sih untuk engine. Sejauh ini gue udah cukup puas dengan dia, cuma gue masih pengen memaksimalkan dulu. Ini juga sebenarnya gue pengen ke bengkel dulu buat si setting ecunya lagi, karena ini mungkin terlalu basah gitu kan, si settingan bensinnya. Jadi ntar gue akan setting lagi mungkin gue akan dyno, gue pengen coba dyno gitu kan, sekalian tuning juga lah kayak gitu. Sama ada mesin adalah beberapa ntar pengen gue ganti, tapi gue masih konsulin juga ke bengkel gue apakah gue perlu untuk ganti apa enggak gitu. Kayak misalnya throttle body, kayak pair clap. Dia memang karakternya itu si nokennya emang agak berisik gitu kan. Nah gue takutnya kalau misalkan gue ganti si pair clap itu yang pakai lebih keras, dia akan lebih kayak cek lah, akan lebih berisik lagi gitu loh. Yang ada nanti gue pun gak nyaman kayak gitu ntar akan berpengaruh lah, gue males gitu kan. Yang penting ini kuat dulu, ini dia bisa jalan dengan baik selama gue pakai harian juga. Oke, sejauh ini sih kayak gitu aja. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di vlog gue selanjutnya, di video-video gue selanjutnya. Karena insya Allah gue akan ada jalan-jalan lah gitu loh, karena gue lagi pengen cobain gitu loh, pengen ngerasain apa sih moto camping tuh nikmatnya gimana kayak gitu. Itu udah gue planning sama teman-teman gue, cuman masih nunggu waktu lah gitu kan. Ada yang sibuk kerja, ada yang kayak gini, dan gue juga pun kerja gitu kan. So oke, untuk bagian engine segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya, di vlog selanjutnya. Keep safety di jalan. Oke, bye bye.